Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu KPM, bertemu lagi dengan saya pendamping PKH Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Jadi bulan ini kita akan belajar bersama tentang modul perlindungan anak. Jadi modul perlindungan anak kali ini kita belajar sesi 11. Tapi sebelum kita belajar, kita yel-yel dulu ya. Oke, masih ingat yel-yel P2K2? 1, 2, 3, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, tepuk tangan. Oke, kita akan mulai belajar bersama tentang sesi 11, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi kita pertama-tama sebelum kita belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari anak. Oke, pengertian anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi yang masih dalam kandungan itu sudah termasuk dengan anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Hak anak dapat diartikan hak yang melekat azasi pada diri anak, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, orang tua sudah termasuk pelanggaran hak kepada anak. Jika orang tua tidak memenuhi, sudah termasuk melanggar undang-undang perlindungan anak. Dan jika orang tua tidak mampu, anak-anak tersebut diambil alih oleh negara. Jadi 5 klaster hak anak. 1. Klaster 1 adalah hak sipil dan kebebasan. Klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 3, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Klaster 4, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 5, langkah-langkah perlindungan khusus. 31, hak dari anak. Jadi ibu-ibu, kita belajar tentang kita harus mengetahui 31 hak anak. Ibu-ibu di rumah kan punya anak yang usianya ada yang umur 2 tahun sampai dengan umur 18 tahun. Jadi hak anak pertama adalah bermain. Jadi bermain itu adalah hak anak, tapi dibatasi. Hak yang kedua, berkreasi. Yang ketiga, mereka juga berhak berpartisipasi. Yang keempat, berhubungan dengan orang tua, tidak boleh dipisahkan. Yang kelima, bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, dan berhak mendapatkan informasi, standar kesehatan paling tinggi, dan standar hidup yang layak. Terus terkait dengan perlindungan anak, hak anak dengan perlindungan anak. 17. Pribadi. Terus dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukum dan perlakuan tidak manusiawi, dari siksaan fisik dan non-fisik, dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau traveling, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas, kelompok anak terpencil, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak, atau melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh anak. Terus dalam situasi genting atau darurat, khusus sebagai pengungsi, orang yang terusir atau tergusur, khusus jika mengalami konflik hukum, dan yang terakhir khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Oke. Terus kita lanjutkan. Pengertian kekerasan terhadap anak. Ini yang sangat penting dan
perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk ibu-ibu KPM. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk pelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam identitas tubuh dan merendahkan martabat anak. Terus, setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Lalu adalah perlakuan yang salah terhadap anak. Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau orang tua sebagai orang tua dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Terus kita lanjutkan di jenis kekerasan dan perlakuan salah. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak, atau sesuatu kekerasan fisik itu seperti melakukan pemukulan, penganiayaan yang membekas di badan atau di tubuh anak. Terus psikis. Psikis itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh perilaku. Psikis ini yang kalau orang sekarang bilang kena mental. Jadi mengakibatkan dia trauma, anak menjadi trauma berkepanjangan. Terus seksual. Ini juga sangat penting, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Terus contoh kekerasan fisik, yaitu memukul, mencubit, dan menampar. Terus menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut anak. Terus contoh kekerasan psikis, memelototi anak. Ini pasti sering banyak terjadi pada ibu-ibu yang kalau sudah sangat sudah tidak bisa berbuat apa-apa harus memelototi anak. Terus mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu diri, itu juga tidak boleh. Membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran kemarahan, tidak menegur anak atau cuek terhadap anak. Terus contoh kekerasan seksual, pantat colek, itu sudah termasuk kekerasan seksual. Alat kelamin diraba-raba, nah ini dia, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari. Oke, baik ibu-ibu. Sampai di sini dulu penyampaian dari saya. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya ingin kita sama-sama dengan Ibu KPM belajar bersama dalam P2K2 modul perlindungan terhadap anak. Oke, terima kasih ibu-ibu.